Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang terhormat Ibu Zahratul Rahmah selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah, dan tak lupa teman-teman dari kelas ilmu Al-Quran dan Tafsir C semester 3 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas makalah kami dengan judul pengumpulan data, pembuatan konsep, penyuntingan, dan pengetikan. Pada materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri, dan materi kedua, ketiga akan disampaikan oleh Mbak Faridah Fatmawati, dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Mbak Nihlatul Maula. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, latar belakang dari kita mengangkat judul ini adalah karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan fakta, data, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara utuh dan sistematis. Permasalahan tentang karya ilmiah semakin meningkat pada kalangan SMP, SMA maupun perguruan tinggi, karena banyak tugas untuk membuat laporan hasil penelitian, membuat makalah, membuat artikel, dan membuat karya tulis ilmiah lainnya. Dalam penyusunan karya ilmiah perlu menggunakan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Adapun masih banyak di antara siswa maupun mahasiswa yang kurang memahami aturan dalam penulisan, pengetikan maupun penyuntingan. Bahkan pengambilan data dan pengonsepan masih menjadi masalah utama. Maka di sini kita akan membahas mengenai bagaimana metode dan aturan membuat karya tulis ilmiah yang benar. Pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang paling utama dalam proses penelitian. Hal ini karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data. Ini sebagai berikut. Yang pertama, data-data yang digali atau dikumpulkan harus berdasarkan kondisi objektif dan dari lokasi penelitian. Jangan dibuat-buat sendiri oleh pemikiran peneliti. Kedua, alat pengumpul data atau instrumen penelitian harus relevan dengan tujuan penelitian. Tiga, pihak-pihak yang dihubungi atau disebut sampel penelitian dan objek dan subjek penelitian harus relevan dengan apa yang hendak diungkapkan. Keempat, prinsip kerahasiaan. Di mana nama-nama sampel atau responden penelitian harus dijamin kerahasiaannya. Oleh karena itu, sebaiknya untuk mengidentifikasi identitas sampel sebaiknya digunakan kodifikasi. Lanjut, yaitu teknik pengumpulan data yang dapat digunakan. Di sini kita membaginya menjadi 4. Yang pertama, observasi atau penelitian langsung terjun ke lokasi. Yang kedua, kuesioner, angket atau daftar pertanyaan. Yang ketiga, interview, wawancara. Dan yang terakhir adalah dokumentasi. Yang pertama, observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap objek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi itu maksudnya langsung terjun ke lokasi yang diteliti. Adapun observasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, observasi partisipatif,
2. Observasi terus terang atau tersamar. Yang ketiga, observasi tak berstruktur. Observasi partisipatif adalah pengamatan dengan cara peneliti terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti atau ikut ambil bagian dalam kehidupan orang yang diobservasi. Jadi dalam penelitian ini, peneliti menetapkan sejumlah tujuan dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari objek yang sedang diamatinya. Yang kedua, observasi terus terang atau tersamar. Pada observasi ini, semua proses yang dilakukan oleh peneliti diketahui oleh semua orang yang diteliti. Tapi dalam suatu saat, peneliti tidak terus terang atau tersamar dalam observasi. Hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diizinkan untuk melakukan observasi. Dan observasi yang terakhir yaitu tak berstruktur, yaitu observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi, karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan penelitian tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tapi hanya berupa rambu-rambu pengamatannya saja. Yang kedua yaitu kuesioner, angket atau daftar pertanyaan, merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada sampel yang akan dibutuhkan. Adapun prosedur penyusunan pertanyaannya, yang pertama merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan pertanyaan. B. Mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan sasaran. 3. Menjabarkan setiap variabel menjadi subvariabel yang lebih spesifik dan tunggal. Terakhir, menentukan jenis data yang akan dikumpulkan sekaligus untuk menemukan teknik analisanya. Adapun penentuan sampel sebagai responden kuesioner perlu mendapat perhatian pula. Apabila salah menentukan sampel, informasi yang kita butuhkan barangkali tidak diperoleh secara maksimal. Yang terakhir yaitu teknik dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, nota rapat, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode yang lain, metode ini tidak terlalu sulit ya. Dalam artian, apabila ada kegagalan sumber, datanya masih tetap belum berubah. Metode dokumentasi yang diamati bukanlah benda hidup, tetapi benda mati. Ya tadi berupa catatan-catatan, berupa tulisan. Dalam menggunakan metode dokumentasi ini, peneliti memegang checklist untuk mencari variabel yang sudah ditentukan. Apabila terdapat atau muncul variabel yang dicari, maka peneliti tinggal membukukan tanda cek di tempat yang sesuai. Untuk mencatat hal-hal yang bersifat bebas atau belum ditentukan dalam daftar variabel, peneliti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.